Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Pedro di channel Kabiza Official. Guys, hari ini aku pengen bahas kasus yang sangat menjijikan, di mana korban dan pelakunya memiliki perilaku seks yang menyimpang. Korbannya dibunuh lalu dibuang ke Sungai Mande Cianjur. Gimana kronologisnya? Mari kita cerita. Kasus ini berawal dari penemuan mayat dengan tangan terikat, mulut dilakban, dan kepalanya ditutupi karung. Mengambang di sekitar Waduk Jangari, Kecamatan Mande, Cianjur. Mayat ini ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan di area Waduk Jangari. Lalu, warga pun segera melaporkan penemuannya kepada pihak kepolisian. Gak berselang lama dari situ, polisi pun datang untuk mengevakuasi korban. Diketahui, korban ini bernama Saifuddin Maulana, berusia 28 tahun, warga asal Blora, Jawa Tengah. Namun, sudah lama tinggal di kota Bandung. Setelah melakukan identifikasi terhadap korban, polisi pun langsung mengumpulkan bukti dan kesaksian para saksi terkait kasus ini. Dari hasil penyelidikan polisi yang dibantu oleh tim cyber Mabes Polri, berhasil menelusuri media sosial korban. Dari situ, polisi berhasil meringkus para tersangka yang berjumlah 4 orang. Masing-masing bernama Akbar Pamungkas, Dadan Supriyatna, Wahyu, dan Hendi. Keempat tersangka ini sempat melarikan diri keluar kota setelah mengeksekusi korbannya. Hingga polisi berhasil meringkus tersangka di kawasan Semper, Jakarta Utara. Dari keterangan para tersangka, modusnya ini tuh bermula dari salah satu pelaku mengajak bertemu korbannya di sekitar Waduk Jangari. Setelah ngobrol panjang lebar, pelaku ini pun mengajak masuk korban ke dalam mobil. Yang ternyata di dalam mobil itu tuh udah ada pelaku lainnya yang menunggu. Di mana mereka semua langsung menyiksa korban dengan cara dipukul, dicekik, diikat tangannya, mulutnya pun dilakban, lalu dilempar dari atas jembatan ke Sungai Mande. Sampai akhirnya ditemukan warga di Waduk Jangari ini. Dan ternyata korban Saifuddin ini belum tewas guys saat dia disiksa di dalam mobil. Saifuddin ini cuma pingsan setelah dicekik pelaku. Kematian menghampiri Saifuddin saat dia ditenggelamkan. Berdasarkan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah sakit hati. Yang ternyata berawal dari salah satu pelaku yang booking servis hubungan badan dengan korbannya ini. Faktanya, korban ini adalah seorang PSK pria yang menarif kliennya dengan harga yang bervariatif. Setelah melakukan kegiatan menjijikan itu, pelaku menolak bayar yang membuat si korban ini tuh kesal. Setelah dari situ, korban berinisiatif menyebarkan video seks mereka berdua. Berarti korban itu dari awal udah sempat merekam adegan ranjang yang sangat Teman-teman, aku sih ngebayanginnya aja udah jijik ya, tapi ngeri juga gitu loh. Emang kasus-kasus karena suka sesama jenis ini selalu berakhir tragis. Lanjut ya, ternyata video itu tersebar yang ngebuat gempar keluarga dan lingkungan tempat tinggal pelaku. Merasa malu aibnya diketahui,
Dadan pun selaku kakak tersangka langsung mengajak tersangka lainnya untuk ngebunuh si Saifuddin ini. Dengan modus ngajak bertemu seperti yang udah aku bahas tadi. Di dalam pengakuannya, pelaku ini bilang, "Saya sakit hati dan dendam karena keluarga saya jadi tercemar. Dicibir juga oleh tetangga karena adik saya melakukan hubungan sesama jenis," yang terungkap dari tersebarnya video itu ke grup WhatsApp keluarga. Gila ya guys, ini benar-benar gila. Udah ngelakuin dosa zina sesama jenis pula, ditambah lagi ngebunuh. Dari kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka utama, yaitu Akbar Pamungkas, Dadan Supriyatna, dan Wahyu, dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedangkan pelaku Endi dikenakan pasal 480 KUHP karena menjadi penadah barang korban berupa HP dengan ancaman 4 tahun penjara. Gimana guys menurut kalian? Udah pantaskah hukuman untuk para tersangka ini? Kalian bisa komen di bawah ya. Dari kasus ini, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil, terutama jauhilah pergaulan yang membuat kita jatuh ke dalam kebinasaan. Karena udah jelas perilaku seks menyimpang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga harus jadi perhatian lebih bagi para orang tua agar anak-anaknya dibekali pendidikan agama dan moral. Semoga teman-teman dijauhi dari lingkungan yang gak baik dan selalu dijauhkan juga dari mara bahaya. Kasus kali ini kita tutup. Terima kasih udah tonton video ini. Jangan lupa support aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.